senantiasa kita ucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Dan juga kita yang kedua menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah juga dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, di Selasa Ganjil kita akan mengisi bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu pasal ke-10 tentang beriman kepada hari kemudian. Pada saat itu sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kemudian, kemudian fakta-fakta, dalil-dalil secara nakli tentang adanya hari kemudian atau hari kebangkitan. Karena kita semua manusia melalui proses dua kali ruh saja sendiri tanpa jasad, dan di dua alam maksud saya, dan dua alam lagi ruh bersama jasad. Kalau alam yang pertama alam azali, di mana memang masih ruh saja, tidak ada jasad di situ. Sebelum jasad kita diciptakan di rahim ibu, ruhnya sudah ada, Allah SWT sudah ciptakan, dan itu masih ruh yang hidup. Tentu kita tidak teringat apapun di sana, karena memang dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, setelah ruh ditiupkan ke jasad, barulah manusia itu bisa melihat, bisa berpikir, dan seterusnya. Dan tidak ada dalil menjelaskan tentang bagaimana ruh pada saat itu, tapi ada ayat Al-Quran yang menitik beratkan tentang adanya alam itu. Pada saat Allah SWT berfirman kepada ruh-ruh ini semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum qalu bala syahidna, al-ayah. Pada saat itu Allah berfirman kepada seluruh ruh dan berkata kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan iya, dan kami menjadi saksi terhadap hal tersebut. Kemudian alam yang kedua yang kita hidupi sekarang, alam bumi, dan ini bergabung antara jasad dan ruh. Alam yang ketiga, alam barzah, di mana ruh kembali hidup sendirian. Jasadnya akan dimakan oleh tanah, ruhnya yang menghadapi alam barzah. Lalu kemudian kita dibangkitkan lagi hari kiamat, keduanya digabung lagi antara jasad sama ruh, tapi jasadnya jasad baru. Jasadnya jasad baru. Nah, akan saya lebih jelaskan lebih jauh masalah itu. Intinya saya pernah menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang adanya bukti-bukti hari kebangkitan, dalil-dalil dari Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan masalah hal tersebut. Kemudian juga saya sudah sempat menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat kecil. Adanya kiamat akan terjadi, dan sebelum terjadi kiamat peniupan sangkakala ada tanda-tanda, dan kita sudah sempat menjelaskan ada tanda-tanda kecil yang sangat banyak, dan sekarang ini jelas-jelas di depan mata kita. Yang paling nyata sekarang di depan kita adalah khamr dikonsumsi dan diubah namanya sehingga menjadi halal. Saya kasih contoh, obat batuk sekarang sudah pakai alkohol, makanan kue-kuean pakai alkohol, semua haram. Khamr, dari mana penghalalannya? Tapi diganti namanya, ini kan kue, ini kan obat, ini kan ini, dan ini kan itu, segala macam diganti. Padahal khamar itu semua alladhi yukhammirul akal, semua yang mengubah akal manusia keluar dari abnormal, dari normalnya. Dia serbuk kah, cairan kah, apa saja, kue, serbuk, obat, apa saja masuk dalam khamar, bukan cuma bir saja. Begitu pula banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Berapa banyak sekarang? Bahkan ada nikah sesama jenis. Orang-orang yang tadinya dilaknat oleh Allah SWT, kaum Lut, kaum lesbian, kaum homoseksual, sekarang malah diorbit karena tanda hari kiamat. Zina merajalela di sana sini. Sekarang tempat zina pakai lampu terang, diskotik, karaoke, semuanya ajang zina. Enggak kok, saya ke karaoke sama keluarga saya. Baik, yang lain selain Anda yang datang di sana ditemani oleh perempuan penghibur di situ, ngobrol, bukankah terbuka pintu perzinahan? Yang di atas namakan zina sekarang ini hiburan.
Allah sudah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya teleponnya nggak boleh, SMS-nya nggak boleh, melihatnya nggak boleh, dengarnya nggak boleh, sentuhnya nggak boleh. Terakhir nanti baru kemaluan. Sama saja berarti semuanya itu pintu zina. Diganti namanya hiburan, tanda-tanda hari kiamat. Dan sudah nyata depan mata kita. Kalau zaman dulu orang masih sembunyi-sembunyi perzinahan, sekarang pelangnya pakai neon box terang. Bahkan orang mengorbit dirinya, nulis namanya, nomor teleponnya, dan seterusnya. Dan saya sudah jelaskan juga pertemuan yang lalu tentang malhamah kubra. Tanda-tanda kiamat kecil yang terakhir nanti adalah terjadinya peperangan besar antara kaum muslim dan kaum Nasrani. Dan panjang lebar sudah saya sampaikan riwayatnya, saya tidak ulangi lagi. Pada malam ini kita masuk ke tanda-tanda kiamat besar. Ada tanda-tanda kiamat besar, artinya kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar berarti sudah akan terjadi kiamat yang dijanjikan. Ditiupkan sangkakala 2 kali. Yang pertama pemusnahan seluruh makhluk, yang kedua pembangkitan mereka sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2901. Bagi yang pegang bukunya lihat halaman 86 dan 87. Kalau kemarin ditandain itu kita baca sampai di halaman sebelumnya ya. Kalau tidak salah kemarin itu kita sempat di halaman 82. Saya langkain dulu sekarang. Kita pindah ke halaman 86. 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Ketahuilah bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul 10 tanda-tanda besar. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wad dukhanu wad dajjalu wa dabatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min ka'ril adn tarhalun nasa wa nuzul Isa bin Maryam. Amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar, lalu kemudian terjadi ya, longsor besar. Di belahan timur ini sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, bagian timur. Di mana Allahu alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat, di sisi baratnya. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya ya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. 3 sekaligus terjadi longsor di 3 titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung 3 tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar 1. Terjadi di barat tanda-tanda kiamat besar 2. Terjadi di Jazirah Arab tanda-tanda kiamat besar 3. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, keluarnya Dajjal. Mohon maaf, ada kabut dulu. Kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal, jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima, nanti akan saya rincikan satu persatu. Kemudian yang keenam binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit di barat, terbenam di timur, nanti terbalik. Maaf, terbit di timur, terbenam di barat, nanti terbalik. Keluar yang ke-9, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit, manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10, turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain
yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia, sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah namanya Yahudiyah. Allahu alam apakah dia dari turunan Yahudi atau bukan, tapi yang jelas Dajjal nama orang dipastikan disebutkan namanya dan cirinya. Dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudiyah tadi, di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang. Diikuti dengan 70.000 dari orang-orang Yahudi Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa orang mau mengikuti dia? Karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT. Dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur, peternakannya jadi banyak, hujan turun dari langit, tanaman-tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah, Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus, cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi SAW disebutkan cirinya Dajjal mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak, ya. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Di dahinya tertulis naudzubillah kafara, kufur. Semua orang muslim, orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan Dajjal akan diikuti kata Nabi SAW dengan pohon, dengan gunung, bergunung-gunung makanan. Allahu alam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah, walaupun kalian harus lari ke gunung, tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah, artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api, kelihatan besar, Allahu alam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-letternya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia, dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia. Kata Nabi SAW, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal, hadis begini, kalau kalian dengarkan Dajjal, carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang di antara kalian berkata,
imanku kuat, aku akan menghadapinya. Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal, ya, di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya, yang api, dan ucapkanlah bismillah. Pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka yang panas. Maka kita diajar oleh Nabi SAW. Dajjal terus aja banyak pengikutnya, akan diekspos. Seperti kita tahu sekarang, luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan, kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini, setahun, 2 bulan, 2 pekan sudah semua bumi ini dilingkari, didatangin, karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah. Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. Mohon maaf. Lalu kemudian dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang, maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya. Lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, iya tentu saja. Lalu berkatalah, ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad, tidak bisa dia masuk ke dalam, dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi SAW, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah, dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik. Karena orang kafir nggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggallah di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah, dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan. Maka Dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut, saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Maka dia pun mengambil gergaji, sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam, lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan, bersatu kembali jasadnya. Kata Dajjal dalam hadis ini, apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya bertambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis penutup, ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan, semua menukil tentang masalah Dajjal. Saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya karena memang ini semua hadis sahih. Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja, jadi merangkai seperti sebuah cerita. Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu tidak mampu menyentuh anak muda lagi, anak muda itu. Allah SWT sudah selamatkan dia. Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya ya berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan, sampai di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel. Subhanallah, direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari. Dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Babelut di Israel. Itu kota itu ada, saya pernah lihat cuplikannya, termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri, namanya Babelut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babelut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan, nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babelut di Syam.
maksudnya di Palestina itu, Israel sekarang. Ada kota Babulud dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Subhanallah. Dajjal akan masuk ke sana dan berkurung diri. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW, akan keluar nanti ya, seseorang dari kota Madinah, dari keturunanku, yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, juga sama posternya, parasnya seperti aku, sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya, dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhum ajmain. Intinya kata Nabi SAW akan keluar nanti dari kota Madinah, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Tentu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam, jadi orang faham agama. Lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah. Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan, engkau harus memimpin kami. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih, kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulud di Israel. Keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat 3, langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama yang lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang, maka datang semua, gitu ya. Walaupun memang ada masa, gitu kan, ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya, menara kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jami' Syam, karena memang menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya, dan sudah dekat Syam, negeri Syam, masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestina, kemudian Syria, dan ini masjid ada di Syria, di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Pegang sayap malaikat turun, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Ya masih hidup zaman itu menyaksikan, dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya, keluarnya Dajjal, ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa, sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu mungkin muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemuliaan bagi umat ini karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi, pasti Nabi yang jadi imam, tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW.
Baik, sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. 3 tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat menuju ke Palestina, tiba di pintu gerbang Babulut. Dan di wilayah Babulut ini, kata Nabi SAW, nanti Isa akan masuk dan membunuh Dajjal. Dan setelah membunuh Dajjal, maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin, berkata, wahai muslim, ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi, yang pohon mengatakan, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon, namanya pohon Garqat. Pohon Garqat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri, ya, batangnya ada durinya. Subhanallah, pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu? Subhanallah. Kalau Anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon Garqat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang Babulut itu pohon Garqatnya sudah sangat besar-besar, diameter sudah 3 meter, 4 meter ke atas. Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi, sebagaimana Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan firman Allah SWT tafsirnya surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, maksudnya orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Yahudi. Allah murka sama mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu cirinya orang Yahudi. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka terhadap Nabi SAW, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Yahudi tahu. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini adalah kata Ibnu Abbas, orang-orang Nasrani mau nyebarin agama tapi mereka keliru. Agamanya yang Nabi Isa itu tidak wajib disebarkan di seluruh dunia, tapi disebarin untuk Bani Israel, karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Mereka mau berdakwah tapi salah. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya, mengatakan, wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu, di atas batu. Kemudian seperti saya katakan tadi, hadis menjelaskan batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa alaihissalam memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah, bi'izzil aziz au bidhilli dhalil, dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Nggak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin?
dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa dengan menjalankan hukum-hukumku. Dari Nabi Isa alaihissalam nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan, sholat segala ini sudah selesai, dikerjakan semua. Dan dalam hadis lain dikatakan Isa alaihissalam akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Enggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan. Dan yang menjadi tidak ada agama lain, semua Nasrani, Yahudi, Hindu, agama apa saja habis semuanya. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentang Ya'juj Ma'juj ini tingkat 3 kuliah, kurang lebih waktu itu tahun 96, 97. Dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya. Saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlahnya Ya'juj Ma'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya. Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tibria. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh. Tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi SAW mengatakan Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini ada di Palestina. Ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam, banyak negeri Syam kita. Gitu kan? Maka Nabi Isa pun alaihissalam menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu, karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allahu alam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mukjizat. Di antaranya mukjizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan. Di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Batu. Kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Dan tidak menikah dengan umumnya orang. 2 suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian, ada satu syekh dari Mesir, sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj.
Kalau Bapak Ibu mau beli bisa, ada judulnya Ya'juj Ma'juj, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85.000 atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dua gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong, waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras, dan seperti disebutkan dalam Al-Quran, di mana ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Udah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Saya coba jaringan dalilnya. Tidak disebutkan sama beliau di sini, tapi memang ada tentang Ya'juj Ma'juj itu secara khusus. Ya ini, ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'jujuhum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer, bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah ya. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah, kalau sudah terjadi itu, kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke, aman. Ini enggak, siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu, orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu, lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa AS. Maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit, lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah, dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama', kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu, kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua dimusnahkan.
Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Membuat mereka mati, dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu a'lam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang Ya'juj Ma'juj pada saat itu, tapi semuanya akan mati. Dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan jasad-jasad mereka yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar, yang memegang setiap jasad Ya'juj diambil, diangkat, setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita nggak tahu bagaimana, Allahu alam, tapi ini wahyu, penyampaian informasi yang pasti. Diambil, kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah SWT turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran mereka, darahnya segala bersih. Maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi. Kemudian setelah itu Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, nggak ada lagi pemimpinnya karena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka. Satu persatu diingatkan, satu persatu. Terus diingatkan. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Dia cuman mendakwai, meluruskan. Yang beriman sudah, yang tidak beriman dicap sama dia. Ada tanda, oh ini berarti kafir. Seperti itu saja. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6 yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah terjadinya tadi 3 gerhana, 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Subhanallah, baru tadi malam saya lihat cuplikannya di YouTube. Ada wilayah di Aden, di kota Aden sekarang itu, dan itu hasil penelitian internasional. Aden itu dianggap kota yang paling panas di dunia karena di bawah kota Aden itu ada api yang bergejolak, dan api itu bisa keluar setiap saat membakar siapapun. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main, ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan subhanallah, tadi malam saya lihat cuplikannya, Bapak Ibu bisa ketik,
kalau tidak salah atau ditulis di YouTube itu api di kota Aden, dan itu diambil gambaran amatir ya, orang mengambil sendiri itu. Jadi ada beberapa wilayah tanah di wilayah Aden itu memang asapnya keluar, dan pada saat dikorek di bawah itu memang api, bara api yang besar, dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu alam kapan. Tapi tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama menambahkan, ada yang mengatakan sudah masuk waktu. Baik, kalimat ini saja saya sampaikan. Nanti baru kita break sholat. Habis itu seperti biasa ada tanya jawab, silakan setelah sholat sunnah ba'diyah. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dzu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dzu Suwaka. Dzu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dzu Suwaka karena betisnya sangat kecil, gitu kan? Betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi SAW, betisnya sangat kecil sampai diberikan julukan Dzu Suwakatain. Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah, orang-orang sudah lalai, gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Maka dia akan mencabut, kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri, tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan, nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir, gitu kan. Allahu alam. Ini yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Tapi mungkin sebelum pertanyaan, saya coba akan membahas beberapa dalil insyaallah setelah sholat ba'diyah nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berhubungan tadi tentang masalah dabbah, binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah. Anda kalau mau lihat di rumah bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 82. An-Naml ayat 82 tentang masalah binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi setelah matinya Ya'juj Ma'juj, matinya Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita sekarang sudah selesai membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan tadi termasuk tanda kiamat besar sudah sampai terakhir saya jelaskan. Sekarang tinggal proses sebelum hari kiamat itu sendiri. Di dunia ini akan terjadi kiamat, artinya penghancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ceritakan di dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai ayat 70. Saya bacakan Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Dan pada saat itu ditiuplah sangkakala, Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang Allah kehendaki adalah Jibril, Mikail, Israfil. Mereka tidak akan mati, karena ini semua akan mati. Sementara nanti yang tiup sangkakala yang kedua Israfil juga, nggak mungkin dia mati di situ. Jadi semua di sini, ya, Allah musnahkan kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama dari kalangan malaikat itu adalah Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, 3 malaikat yang terkenal sebagai pemimpin para malaikat, dan 8 malaikat pemikul singgasananya Allah, ya, yang dikenal dengan Hamalatul Arsh. Kemudian seluruh yang ada penjaga-penjaga surga dan penjaga neraka. Di surga ada malaikat Ridwan dan seluruh yang ada bersama dengannya, dan di neraka ada malaikat Malik dan seluruh kawan-kawannya menjaga neraka, serta semua yang ada di surga dari bidadari, dari wildanun mukhalladun, bidadara, semua itu tidak kena. Jadi di sini yang Allah maksudkan, yang dimaksudkan sini kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak akan kena, tidak akan meninggal dengan tiupan sangkakala tersebut. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Allah akan menyuruh Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka hancurlah semua ada di langit dan di bumi, semua bintang-bintang, semua makhluk, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, dan di dalam hadis yang sahih, kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 89 ada hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955, ma bainan nafkhataini arba'un thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul bagal atau bakal wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbu dhanab minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Jarak antara 2 tiupan trompet sangkakala itu 40 tahun. Ada sebagian ulama hadis mengatakan ini maksud dengan arba'un adalah 40 hari. Allahu alam. Yang jelas hadis mengatakan jarak antara 2 tiupan sangkakala 40. Ada yang mengatakan 40 hari, dan mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit seperti air hujan, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan akan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Kita kembali ke ayat tadi, surah Az-Zumar ayat 68-70. Saya ulangi terjemahannya. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tiupan yang kedua. Untuk apa tiupan yang kedua? Membangkitkan makhluk, diciptakan kembali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing, kata Allah. Dan terang benderanglah bumi atau dalam kurung padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan, dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya, dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ini cerita tentang ditiupnya sangkakala. Maka yang pertama pemusnahan, yang kedua pembangkitan. Ada ayat lain yang menceritakan tentang kasus ini, adalah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayatnya 13-34. Kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 84 sama 85. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Al-Haqqah ayat 13-34. Allah rincikan luar biasa. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan saja dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ini ayat ya, saya cuma baca terjemahannya. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Jadi pada saat itu ulama tafsir mengatakan bumi semuanya gunung-gunungnya tercabut sehingga bumi seperti kapas gitu kan. Karena yang membuat bumi jadi berat bisa bertahan karena ada gunung-gunung yang seperti paku, dicabut semuanya, kemudian gunung-gunung tersebut ditabrakkan ya dengan bumi tadi. Allahu alam bagaimana prosesnya, tapi ini ayat Al-Quran yang menceritakan. Kemudian langit akan terbelah. Sebagian ulama tafsir mengatakan terbelahnya langit ini membuat akhirnya seluruh ya malaikat bisa kelihatan. Karena Allah mengatakan di sini dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Ini yang saya bilang tadi, 8 malaikat pemikul singgasananya Allah yang tidak kena tiupan sangkakala tadi. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian. Tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Nanti pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Pada saat nanti sudah dibangkitkan, kita akan menunggu di mahsyar. Berapa lama menunggunya, apa kejadian di sana, sampai Allah datang mengadil dan nanti akan diterima. Orang-orang yang masuk surga akan terima buku dengan tangan kanannya. Buku-buku akan berterbangan semuanya. Nanti akan yang orang yang masuk surga akan datang sendiri ke tangan kanannya. Orang yang masuk neraka akan datang bukunya ke tangan kirinya. Allah ceritakan, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanan tubuhnya, di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya aku akan menuju ke tempat yang dijanjikan surga. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga, yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Nanti insya Allah ada pertemuan akan datang juga. Selain kita cerita tentang mahsyar pandang lebar satu pertemuan itu, nanti juga kita bahas tentang surga dan neraka. Itu juga butuh pertemuan sendiri. Surga satu pertemuan, neraka juga satu pertemuan, akan ada bahasan sendiri. Ini secara global Allah ceritakan bagaimana prosesnya. Setelah mahsyar, hisab langsung ada, orang terima tangan kanan akan masuk ke dalam surga. Nanti kita jelaskan surga itu bagaimana tanahnya, kerikilnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, luar biasa, segala macam. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kirinya, tangan kiri dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, karena dia sudah lihat kalau tangan kiri pasti ahli neraka, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kalau kiranya kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatu, coba dulu waktu aku mati udah selesai, udah nggak ada lagi hisab gitu kan.
Dan aku tidak mengetahui. Lalu dia mengatakan, coba seandainya kematian itu bisa menyelesaikan semuanya, hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku yang dia kumpulkan di dunia, telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia kepada para malaikat, belenggulah tangannya di lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan miskin atau orang-orang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ditiupnya sangkakala, dan kemudian terjadi dua kali, satu kali penghancuran, satu kali lagi pembangkitan. Setelah itu jemaah sekalian, sebentar. Ya. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama hancur semua, ditiupkan sangkakala kedua, maka Allah turunkan hujan dan bangunlah semua manusia. Pada saat mereka bangkit di mahsyar, maka pada saat itulah terjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan dibangkitkan. Dalam hadis kata Nabi SAW riwayat Bukhari, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar, tinggi kalian seperti ayah kalian Adam, 60 siku ke langit, berarti 27,5 meter. Dan semua wanita akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit atau 17,5 meter. Lalu kemudian kalian akan dibangkitkan dan berdiri semua di belakang para nabi-nabinya, dan kalau yang tidak ikut nabi maka berdiri di belakang sesembahannya. Maka Allah berkata kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, ikutilah sesembahan-sesembahan kalian. Lalu Allah datangkan yang sembah berhala, berhalanya Allah datangkan, disuruh ikut di belakang berhala tersebut. Yang sembah binatang, yang sembah syaitan, yang sembah dukun, apa saja, semua Allah suruh ikut. Dan tinggallah orang-orang yang beriman yang berada di belakang saf para nabi-nabi yang akhirnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu kita akan dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak berkhitan atau terkhitan. Disebutkan dalam hadis yang sahih 67, itu footnote nomor 67 riwayat Imam Muslim. Yang pegang buku bisa lihat halaman 89. Beliau SAW pernah berkhutbah berkata, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dihimpun di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Ala wa inna awwalal khalqi yukhsa Ibrahim alaihissalam, dan ketahuilah bahwasanya hamba Allah yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, dan akan didatangkan nanti sekelompok orang dari umatku, fayu'khadhu bihim dhatas shimal, dan mereka diseret ke sebelah kiri, maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'aqulu, lalu saya berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, kayaknya mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis, dijabarkan oleh para sahabat yang memahami dari Nabi SAW hadis ini adalah orang-orang yang tadinya masuk Islam, kemudian mereka lemah, lalu mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Seperti kasus kaumnya Musailam al-Kadzab, gitu kan, yang mengaku sebagai nabi dan akhirnya banyak pengikutnya, 100.000 sukunya dia mengaku dia sebagai nabi dan mengkufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ini. Hadis Bukhari yang lain menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berkata, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan pakaian, dan juga tidak tersunat. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang akan saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya terjadi kebakaran besar-besaran, atau longsor, atau banjir,
atau misalnya musuh lagi menyerang, kemudian ada di depan Anda orang yang berlarian tidak pakai pakaian, masih sempatkah kita muncul syahwatnya? Sudah tidak. Begitulah kurang lebih gambaran di mahsyar. Orang nggak bakal melihat lagi auratnya orang lain, udah nggak ada syahwat. Orang pikirin bagaimana menyelamatkan dirinya, sama sekali tidak ada lagi pikiran ke situ. Jadi kita harus paham kejadian tersebut bukan lagi kejadian seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ingat tentang neraka, lalu beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubkiki?" Ini di halaman 90 ya, kalau yang pegang buku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, hadis hasan diriwayatkan Abu Daud. Apa yang membuat kau menangis wahai Aisyah? Qalat, Aisyah berkata, "Dzakartun nara fa bakaitu." Saya mengingat neraka dan siksaannya maka aku menangis. "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Saya ingin tanya ya Rasulullah, apakah kalian akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat kelak? Artinya nanti suami ingat istri enggak pada saat itu? Lalu faqala, Nabi SAW menjawab, "Ama fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Ketahuilah wahai Aisyah, ada 3 tempat di mana orang tidak akan mengingat siapapun. Lalu beliau mengatakan, "Indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqul." Yang pertama, pada saat timbangan amal sudah didatangkan sampai orang itu tahu timbangannya berat atau tidak, amal solehnya berat atau tidak. Dia tidak akan ingat yang lain, tidak ingat istri, tidak ingat suami, tidak ingat orang tua. Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Wa inda tatayurus suhufi hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri. Dan yang kedua, pada saat buku-buku amal berterbangan sampai dia tahu kitabnya amalnya itu ke tangan kanannya atau ke tangan kirinya atau ke pundak belakangnya. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan ke pundak belakangnya adalah orang-orang muslim yang masih punya dosa, maka mereka menerima dari belakang buku-buku mereka, artinya mereka harus masuk neraka dulu baru masuk ke surga. Wa inda sirati idza wudi'a baina dhahra jahannam hatta yajuz. Dan yang ketiga adalah orang tidak ingat orang lain pada saat sirat sudah dibentangkan di atas neraka jahannam sampai orang itu tahu dia selamat atau tidak. 3 keadaan ini orang tidak akan ingat yang lainnya. Jadi ini keadaan yang akan terjadi, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan timbangan amal seperti apa. Karena timbangan amal itu Bapak Ibu sekalian bukan seperti timbangan kita yang kita tahu sekarang, tapi timbangan ini seluas pandangan mata manusia, gitu kan. Sebagian athar menyebutkan seluas langit dan bumi, dan timbangan itu memiliki lidah yang akan menghardik orang-orang yang berbuat amal buruk. Dalam hadis nanti akan kita jelaskan, hadis Bukhari, nanti akan datang hari kiamat orang yang badannya besar, tinggi besar, karena dia ingin supaya amal berat, amal solehnya bertambah berat supaya masuk ke surga, maka dia pun loncat ke dalam timbangan itu. Padahal pada saat itu kita sudah jelaskan tadi hadis Bukhari, pada hari kiamat semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam. Bayangkan kalau 27,5 meter tinggi seorang laki-laki loncat ke dalam timbangan, seperti apa timbangannya itu? Dan kata Nabi SAW, itu tidak berpengaruh terhadap timbangan amalnya.